Ini tenang ya. Ini tenang ya, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Surahmat Eskom MM, alumni S2 Universitas Muslim Indonesia selaku pemateri kuliah umum pada pagi hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Surahmat Eskom MM untuk memaparkan materi kuliah umum pada pagi hari ini. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih Bu Yuni atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh dan selamat pagi seluruh ini. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan dan arahan untuk membawakan materi yang rutin kami laksanakan, namun tahun ini virtual atau melalui daring karena dampak dari COVID-19 ini. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi kita semua untuk melaksanakan rangkaian acara sebagai penutup dari pengenalan dunia kampus sepekan yang dilaksanakan. Nah, untuk kesempatan hari ini memang setiap kuliah umum kami wajibkan untuk para mahasiswa baru untuk didampingi oleh orang tua atau wali, karena ada beberapa hal penyampaian yang akan disampaikan. Kemudian sebelum saya sampai ke materi, terlebih dahulu kami sarankan kepada teman-teman peserta untuk hari ini, hari terakhir juga, jadi diaktifkan videonya selama proses untuk hari ini juga kami sampaikan dulu. Kami diberi percayaan oleh kampus untuk membawakan materi sesuai dengan tema dari pemateri. Nah, untuk kesempatan hari ini kami mengangkat tema digital entrepreneurship. Jadi mahasiswa sekarang dituntut bukan lagi sebagai pengguna, tapi salah satu dibanding beberapa pekerjaan yang di bidang digital. Tentunya masih banyak pekerjaan di luar dari ini. Nah, kenapa kami bahas ini? Karena kebetulan kami terjun langsung pada kegiatan ini, pada digital konten ini. Oke. Diharap juga teman-teman mahasiswa untuk kalau bisa dicatat, nah karena nanti ada. Nah, sebelumnya kita melangkah ke teknisnya, kita kenal dulu apa itu sebenarnya konten kreator. Konten kreator itu sebenarnya sebuah profesi atau pekerjaan yang membuat suatu konten, baik itu berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan antara keempatnya, atau bisa gabungan salah satu dengan keduanya. Nah, konten-konten yang dibuat nanti untuk media, terutamanya kita bahas di dunia digital, itu diantara lain yang mungkin teman-teman sering lakukan itu di dunia YouTube, kemudian Instagram. Padahal sebenarnya di luar itu banyak yang bisa kita
lakukan sebagai media, bisa di Snapchat atau WordPress atau blog misalnya. Ini saya ambil tugas utama yang harus teman-teman wajib miliki ketika terjun di dunia dan melakukan riset, menghasilkan tidak hanya modal bisa bicara misalnya atau edit videonya. Oke, maaf jaringan, sorry. Oke, lanjut ke tugas utama yang kedua, yaitu tujuan pembuatan kontennya apa. Misalnya untuk promosi suatu brand misalnya atau barang, kemudian untuk edukasi atau pendidikan, kemudian untuk hiburan, ataukah untuk memberikan suatu informasi, misalnya iklan layanan masyarakat dan seterusnya. Nah, tugas utama yang ketiga yaitu menciptakan konten yang sesuai dengan identitasnya, kemudian ciri khas dari. Oke, lanjut. Pernahkah teman-teman melihat seorang membuat video di YouTube atau seorang yang membuat foto di feed Instagramnya? Nah, itu sudah termasuk, atau teman-teman mungkin mahasiswa yang sudah terjun di situ, secara langsung teman-teman sudah disebut content creator. Nah, tapi di sini ada titik penekanannya, yaitu content creator itu harus lebih memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing. Nah, kalau teman-teman promosikan suatu barang tapi produk barang itu tidak laku misalnya, itu berarti Anda gagal dalam sebuah content creator. Jadi mungkin harus lebih mematangkan di konsepnya atau mungkin di pembuatan videonya dan seterusnya. Nanti kita masuk ke contohnya yang seperti apa sebenarnya content creator itu. Nah, ada kemampuan atau pengetahuan yang harus content creator miliki sebelum terjun, yaitu pertama, pengetahuan tentang media produksi, komunikasi, serta teknik dan teman. Teman-teman harus tahu media-medianya, misalnya recordernya, kemudian pengambilan gambar, teknik pengambilan video, dan seterusnya. Nah, kedua, konten atau video. Maaf, tentang pengetahuan itu yang saya bilang tadi, teknik pengambilan gambar, kemudian cara mengolah video, cara
bergabung di nanti kemudian ada teknik multimedia untuk pembuatan video. Sesama konten kreator itu sebenarnya dia punya teman yang bergelut di bidang itu juga, jadi saya jadikan brainstorming atau tempat pertukaran pikiran atau ini dan seterusnya. Nah itu bisa kolaborasi. Kalau di YouTube itu ada istilah collab. Teman-teman harus update tentang berita yang terkini. Misalnya. Kemudian terakhir, ide hanya akan tetap jadi gagasan apabila teman-teman tidak eksekusi secara praktiknya. Nah, namun ide juga tidak seakan dalam tulisan bisa membuat begitu saja tanpa ada yang dikembangkan. Jadi ide yang dicatat atau dilakukan diskusi itu harus dipraktekkan konten kreator. Oke, jika ada orang yang masih menganggap bahwa konten kreator itu adalah YouTuber saja, nah itu penggagapan yang salah. Jadi jangan beranggapan konten kreator itu YouTubers. Nah, bisa dari Labgram misalnya atau figur membuat video di Instagram misalnya, atau foto-foto yang mempromosikan suatu brand, itu sudah termasuk konten. Untuk menjadi konten kreator itu tidak mudah, jadi harus menciptakan beberapa jenis konten sekaligus dalam satu, misalnya tulisan atau video. Nah, bisa disebut juga blogger atau vlogger, atau yang membuat tulisan di blog. Kemudian ada yang tren yang terbaru itu namanya podcaster, jadi namanya public figure misalnya, atau podcaster, jadi mewawancara secara langsung. Memang tidak hanya memiliki kemampuan menulis saja, tapi konten kreator itu harus dituntut bisa membuat konten dalam bentuk video. Nah, dubber ini maksudnya orang yang bisa berbicara, orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi konten supaya ada lagi kalau bicara dan seterusnya, itu pasti tidak dikuasai matang. Makanya dubber itu harus dikonsep dan ditulis. Sambil data dari Tribun Ternate, konten kreator yang bangun pola itu per bulannya sekitar 830 juta sampai 13 miliar. Kemudian Deddy Corbuzier 484 juta sampai 7 miliar. Yang terakhir Atta Halilintar ini di bawahnya 385 juta sampai 6 miliar. Nah, ada beberapa perbedaan di sini yang kita tahu. Yang nomor satu di ASC itu Atta Halilintar, tapi penghasilannya lebih rendah dari Deddy Corbuzier dan Baim. Kenapa? Kembali lagi ke kontennya. Nah, teman-teman kalau lihat, perhatikan kontennya atas sekarang itu hanya membahas tentang hubungannya dengan Aurel. Nah, itu yang mungkin orang tidak terlalu tertarik. Nah, dengan Deddy Corbuzier itu podcasternya di bidang podcast itu selalu berita terupdate yang dia wawancara atau gali informasinya. Nah, Baim Pola ini lebih ke sosial, jadi biasa bagi-bagi sedekah dan seterusnya. Mungkin oleh orang lebih tertarik di situ daripada kehidupan pribadinya atau misalnya. Nah, ini yang di dunia artis. Banyak sebenarnya yang di dunia lain seperti ini. Dan mungkin ada yang suka main game itu bisa just no limit. Content creator, networker, atau orang yang bisa menggali hubungan melalui network. Misalnya yang saya bilang tadi, misalnya, saya yang pintar berbicara depan umum, namanya ada public speaking. Kemudian writer, orang yang suka menulis, misalnya di blog, menulis berita terkini atau menulis promosi brand-brand tertentu. Kemudian visualizer, orang yang pintar mengaktualisasikan apa yang ada di tulisan menjadi dalam bentuk gambar atau video. Nah, itu orang harus mempunyai kemampuan untuk mengedit video dan seterusnya. Nah, YouTube ini saya masuk dalam
satu konten kreator yang paling menghasilkan menurut saya. Saya tidak bahas Instagram dan seterusnya, saya bahas YouTube pada kali ini. Jadi konten YouTube ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran atau bukan, jadi mungkin lebih cocoknya harus ada konsep atau konsep yang dituliskan dalam bentuk kertas. Kemudian proses pembuatan video, jadi bagaimana teknik pengambilan gambar, angle-nya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir publikasi. Nah ini tahap akhir finishing untuk melihat sejauh mana keberhasilan teman-teman membuat konten kreator di YouTube misalnya. Nah, tentunya publikasinya acuannya bagaimana? Tentu dilihat dari berapa orang yang view atau yang like. Kemudian strategi supaya teman-teman bisa menaikkan jumlah viewers atau subscriber di YouTube itu ada beberapa cara. Yang pertama, membuat thumbnail atau covernya yang bagian depan sebelum orang nonton, itu namanya thumbnail, dan judul yang efektif. Ya, biasanya orang biasanya namanya clickbait atau tidak sesuai dengan misalnya judul atau gambar yang tidak sesuai dengan fotonya untuk membuat orang penasaran untuk video kita. Itu bisa menggunakan teknik itu. Nah, ini yang biasa dikosongkan, itu harusnya diisi sesuai dengan apa yang akan sesuai dengan judulnya. Jaga channel tetap segar dan upload serta membuat playlist. Jadi harus ada mungkin itu misalnya satu pekan satu video, itu harus. Oke, lanjut. Kemudian terakhir keterampilan produksi atau keterampilan membuat video. Ini teman-teman harus collab karena teman-teman tidak bisa membuat video sendiri. Jadi mungkin beda hasilnya. Jadi mungkin teman-teman bisa gunakan kolaborasi dengan temannya. Ada yang mengambil video, ada yang editing dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini penutup dari saya. Mungkin itu materi dari saya. Sedikit share, ini bukan ria, tapi mungkin bisa motivasi teman-teman. Jadi ini saya capture kreator yang saya buat, itu sudah monetize sekitar 2 tahun yang lalu. Tidak ada yang instan, teman-teman. Jadi jangki dari konten kreator yang teman-teman buat. Ini estimasi revenue per bulannya. Ini untuk bulan ini sekitar ini 1,6. Mungkin motivasi buat teman-teman itu dengan dulu yang saya bikin, antara cita-cita atau hobi. Itu teman-teman, anak-anak kita atau adik-adik kita ketika ditanya mau jadi apa, itu misalnya atau mau jadi selebgram, itu tidak menutup kemungkinan hal itu. Jadi motivasi teman-teman adik-adik apalagi yang kuliah di AMIK, sesuai dengan susunan kita technopreneurship, kita teman-teman akan dituntut untuk berwirausaha di dunia digital. Jadi jangki harap nanti selesai kuliah baru mau cari kerja. Kenapa tidak kita ciptakan saja pekerjaan itu selama teman-teman kuliah, agar ketika selesai kuliah nanti sudah ada pegangan. Mungkin itu materi singkat dari saya, ini sebagai selaku moderator. Terima kasih. Ya, itulah hasil pemaparan dari Bapak Surahmat Eskom Mkom. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab ya. Jadi kepada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan langsung saja aktifkan mikrofonnya atau bisa melalui chat, isi kolom chat. Oh, saya mau buat kuis ini Bu, ini begini saja. Kalau yang kemarin kita ada
yang bertanya, dua pertanyaan yang bertanya, nanti kita kasih pulsa. Tidak boleh melalui chat, harus melalui suara. Silakan. Sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan saja langsung bicara ya. Bebas, bebas siapa? Andi Fikri, bebas. Jadi bukan untuk mahasiswa saja, untuk seluruh peserta. Kalau ada yang bertanya, langsung saja bertanya. Silakan, yang bertanya langsung saja di unmute. Pertanyaan bebas, bisa materi. Ini juga ada beberapa seleb, Ibu mungkin kan. Silakan Saudara Nasrullah. Silakan. Jadi selanjutnya Bapak Ibu mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa chat saja nanti supaya kita memanfaatkan waktu. Nah, kebetulan ini sudah beberapa orang tua wali murid saya kemarin yang tidak sempat ikut di hari pertama. Jadi sebenarnya ini Amikro Pondro Bapak Ibu sudah mengalami dikelola. Jadi dari yayasan sebelumnya, Yayasan Lama Pokolondro ke Yayasan Nabik Akademik. Jadi sudah berjalan 3 tahun. Tentu tak ada perubahan dari segi manajemen, kemudian dosennya, kurikulumnya, sarana prasarana yang ada di kampus. Jadi image yang sebelumnya kurang bagus, itu kita sudah ubah. Jadi kampus Amik ini sudah tidak sama dengan kampus yang sebelumnya. Ini perjalanan proses membangun AMI, kenapa saya selalu ulang-ulang ini, supaya ada proses penghalang, proses tidak langsung lantai 2 seperti ini, tidak langsung lengkap full aspek. Tapi awalnya itu di lantai 1, di T itu, kita tunggu pulang playgroup dulu, baru kita melakukan proses perkuliahan. Yang ruangannya sangat sempit, itu yang seperti yang ada di foto. Lantai 2, di semester ketiga, sekatnya seperti yang ada.
Nah, ini pesan yang ber-AC. Nah, kemudian banyak mahasiswa kita yang tidak jadi daftar karena D3-nya. Padahal sebenarnya D3 ini kuliahnya hanya 3 tahun dan itu pun bisa lanjut ke S1 hanya 1 tahun, Bapak. Nah, kenapa saya unggulkan dibanding teori? Jadi lebih banyak perusahaan itu akan karena sudah terlangsung di dunia kerja nanti di proses KKLP-nya. Ini beberapa KM dan organisasi yang saya minta izin kepada orang tua wali murid untuk memasukkan mahasiswa UKM supaya pemahamannya tentang dunia organisasi itu lebih luas lagi, jadi bukan lagi kampus rumah, misalnya kampus atau non kampus, jadi lebih bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, jadi ada PID setiap Jumatnya. Nah, kita berbagi orang, jadi kita tidak mampu, kita tidak bisa memberikan kepada orang. Saja kita tidak punya uang, kita bisa punya tenaga untuk membagikan itu. Benar, ada sharing time, ini korban malah kebanyakan. Nah, itu anak-anak terjun langsung ke sana. Jadi anak-anak Bapak Ibu kami minta izin kalau dia di rumah itu misalnya di sini tidak ada nongkrong di luar. Kemudian ada bus ini punya bed dia ke tempat-tempat pedalaman untuk memberikan pelajaran ke TK, SD atau SMP. Nah, ini ke satu saya kembalikan ke moderator, mungkin jaringan saya tidak terlalu baik, mohon maaf. Buat teman-teman yang bertanya silakan.
Sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan saja langsung bicara atau bisa melalui chat, isi kolom chat. Terima kasih. Ya baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, acara kuliah umum pada pagi hari ini saya tutup. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aktifkan videonya. Jadi dimohon kepada adik-adik mahasiswa agar mengaktifkan semua kameranya karena kita akan ke sesi foto.
silakan persilakan Pak. Ini